Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan kembali beberapa materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu penggunaan kata di. Banyak yang bingung dan akhirnya bertanya, penggunaan kata di itu dipisah atau digabung. Dalam hal ini, penggunaan kata di ada dua macam. Yang pertama, di merupakan kata depan atau preposesif. Dan yang kedua, di merupakan kata imbuhan. Yang pertama, di merupakan kata depan atau preposesif, yaitu yang menunjukkan suatu tempat, waktu, dan suasana. Maka penggunaan di harus dipisah. Contoh, di rumah, di jalan, di siang hari, di malam hari, di keramaian, di kesunyian, dan lainnya. Kedua, yang merupakan kata imbuhan, maka penggunaannya harus digabung. Contoh, dilihat, diminum, dimakan, diraba, dan diterawang. Baik, materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Mengapa hal ini dianggap perlu? Karena pertama, tidak dapat dipungkiri bahwasanya banyak warga negara Indonesia yang belum mampu memahami serta menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dua, masih banyak warga Indonesia yang malu atau gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan mereka merasa bangga dengan berbahasa asing. Sebenarnya tidak jadi masalah bagi kita belajar bahasa asing bahkan menguasainya. Hanya saja jangan mengurangi kecintaan kita terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Sebagaimana yang disuruhkan oleh Balai Desa, bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ada beberapa upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu dimulai dengan diri kita sendiri, dengan membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan mengurangi bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, hilangkan rasa malu atau gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa harus gengsi? Sedangkan ini adalah bahasa kebanggaan kita sendiri. Tiga, menjadikan lembaga pendidikan berbasis bahasa Indonesia. Misal, ketika kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, gunakanlah bahasa Indonesia, kecuali mata pelajarannya adalah bahasa asing. Keempat, menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum resmi atau situasi yang formal. Kelima, mengadakan kegiatan atau penyuluhan bahasa Indonesia. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ragam bahasa Indonesia. Apa itu ragam bahasa Indonesia? Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, budaya, dan bahasa. Tentunya bahasa yang digunakan berbeda-beda pula. Nah, disitulah fungsi bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Demikian materi yang sudah saya sampaikan.
saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.